Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Fauziah dengan NIM 42014200079 akan melakukan percobaan efek fotolistrik berbasis simulasi PET untuk memenuhi proyek akhir mata kuliah Fisika Modern. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya, frekuensi, sumber tegangan, dan jenis logam terhadap elektron. Langkah percobaannya yang pertama, membuka website PET di internet. Yang kedua, memilih simulasi fisika, lalu cari simulasi efek fotolistrik. Lalu yang ketiga, memulai simulasi efek fotolistrik dengan menekan tombol mulai. Baik, jadi ini adalah tampilan awal dari simulasi PET mengenai percobaan efek fotolistrik. Nah, di sini ada sumber cahaya, ini ada pelat logam yang berada di dalam ruang hampa, dan ini ada sumber tegangan berupa batu baterai, dan ini untuk mengatur intensitas cahaya dan frekuensinya. Lalu kita juga bisa memilih jenis logam yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan logam natrium. Lalu ini untuk melihat grafik arus terhadap tegangan baterai, terhadap intensitas cahaya, dan energi elektron terhadap frekuensi cahaya. Nah, efek fotolistrik. Efek fotolistrik itu merupakan peristiwa terlepasnya elektron-elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut disinari oleh cahaya foton dalam ruang hampa. Dan elektron yang keluar dari permukaan logam itu disebut sebagai fotoelektron. Lalu yang pertama, kita akan melihat bagaimana pengaruh dari intensitas cahaya. Nah, di sini intensitas cahayanya masih bernilai 0. Lalu kita coba untuk naikkan intensitas cahayanya. Nah, bisa kita lihat bahwasanya ketika intensitas cahaya yang kita naikkan, maka elektron mulai terlepas dari pelat logam. Nah, lalu bagaimana jika intensitas cahaya kita naikkan kembali? Apa yang terjadi? Seperti yang kita lihat bahwasanya semakin tinggi intensitas cahayanya, maka elektron yang terlepas dari pelat logam pun akan semakin banyak. Lalu, ketika cahaya menyinari pelat logam, maka arus listrik itu akan segera terdeteksi, dan arus itu akan segera terdeteksi dalam jangka waktu, dalam selang waktu hanya 10⁻⁹ sekon saja. Lalu selanjutnya yang kedua, kita akan melihat pengaruh dari frekuensi. Nah, kita coba untuk menaikkan frekuensinya. Bisa kita lihat bahwasanya ketika frekuensinya kita naikkan, maka elektron yang terlepas dari pelat logam akan semakin banyak dan semakin cepat pula. Lalu bagaimana jika kita turunkan frekuensinya? Nah, jika kita turunkan frekuensinya, maka elektron yang terlepas dari pelat logam lama-kelamaan akan semakin berkurang seiring dengan diperkecilnya frekuensi, sehingga pada suatu nilai frekuensi tertentu elektron tidak dapat terlepas lagi dari pelat logam. Dan frekuensi ini, frekuensi di mana elektron mulai tidak dapat terlepas lagi dari pelat logam, itu dinamakan sebagai frekuensi ambang logam. Jadi hanya cahaya yang memiliki frekuensi yang lebih besar lah dari frekuensi ambang logam yang memungkinkan lepasnya elektron dari pelat logam atau menyebabkan terjadinya efek fotolistrik yang ditandai dengan terdeteksinya arus listrik. Namun,
Jika seperti yang telah diprediksikan oleh fisika klasik, jika cahaya itu merupakan gelombang, maka seharusnya semakin tinggi intensitas cahaya yang diberikan, maka semakin besar arus yang terdeteksi. Namun pada kenyataannya, pada percobaan ini, seperti pada frekuensi 546 nanometer, walaupun intensitas yang diberikan itu tinggi bahkan hingga mencapai intensitas cahaya maksimal, tetapi tidak ada elektron yang terlepas dari pelat logam. Tetapi jika frekuensinya kita naikkan atau panjang gelombangnya menjadi lebih pendek, maka walaupun dengan intensitas yang sangat kecil, elektron tetap dapat terlepas dari pelat logam. Ini berarti energi yang dibutuhkan oleh pelat logam untuk melepaskan elektronnya itu tergantung pada panjang gelombangnya atau frekuensi. Nah, namun fenomena ini itu tidak dapat dijelaskan oleh para fisikawan pada waktu itu. Dan akhirnya teka-teki ini dijawab oleh Albert Einstein pada jurnalnya, di mana pada jurnalnya tersebut Albert Einstein mengemukakan bahwa cahaya terkuantisasi dalam gumpalan-gumpalan partikel cahaya yang disebut foton. Ketika frekuensi cahaya yang diberikan masih rendah, walaupun intensitas cahaya yang diberikan maksimum, maka foton tidak memiliki cukup energi untuk melepaskan elektron dari ikatannya. Tetapi sebaliknya, ketika frekuensi cahaya yang diberikan lebih tinggi, maka walaupun intensitasnya kecil, maka foton tersebut mampu untuk melepaskan elektron dari ikatannya. Lalu selanjutnya yang ketiga, kita akan melihat bagaimana pengaruh sumber tegangan listrik terhadap percobaan efek fotolistrik ini. Nah, di sini sumber tegangannya masih bernilai 0. Lalu kita coba untuk naikkan tegangannya. Nah, bisa kita lihat bahwasanya semakin tinggi tegangannya, jika tegangannya kita naikkan, maka elektron yang terlepas dari pelat logam itu akan semakin cepat. Lalu bagaimana jika kita turunkan nilai tegangannya? Nah, jika kita turunkan, maka arus listrik pada gejala efek fotolistrik ini itu lama-kelamaan akan berhenti, yang ditandai dengan mulai sedikitnya elektron yang terlepas dari pelat logam, hingga pada akhirnya tidak ada lagi elektron yang terlepas dari pelat logam. Nah, ini terjadi jika pada rangkaian efek fotolistrik itu dipasang sumber tegangan dengan polaritas terbalik, di mana kutub positif sumber dihubungkan dengan pelat tempat keluarnya elektron dan kutub negatif sumber dihubungkan ke pelat yang lainnya. Nah, dan nilai tegangan di mana pada nilai tersebut itu arus listrik berhenti, maka itu disebut sebagai potensial penghenti. Nah, jadi pada potensial penghenti ini elektron-elektron itu berhenti terlepas dari pelat logam. Lalu yang terakhir, kita akan melihat bagaimana pengaruh jenis logam. Nah, tadi kita menggunakan jenis logam natrium. Lalu selanjutnya kita akan mencoba pelat logam jenis tembaga. Nah, ternyata pada frekuensi 430 nanometer ini tidak ada elektron yang terlepas dari pelat logam. Lalu kita coba untuk naikkan frekuensinya. Nah, jika kita naikkan frekuensinya, maka elektron-elektron
akan mulai terlepas dari pelat logam. Lalu selanjutnya kita coba pelat logam jenis kalsium. Nah, pada pelat logam jenis kalsium itu banyak elektron yang terlepas dari pelat logam. Nah, lalu kita coba sekarang untuk kita turunkan frekuensinya. Maka pada frekuensi tertentu itu elektron tidak dapat terlepas kembali dari pelat logam. Nah, ini dinamakan frekuensi ambang batas. Nah, jadi berdasarkan jenis logam yang telah tadi kita gunakan, itu bisa kita dapat kesimpulan bahwasanya setiap jenis logam itu memiliki frekuensi ambang yang berbeda-beda. Lalu kita melihat grafiknya. Yang pertama, grafik arus terhadap tegangan baterai. Nah, jadi jika kita naikkan tegangannya dan naikkan frekuensinya, nah maka akan seperti ini. Lalu selanjutnya grafik arus terhadap intensitas cahaya. Kita coba naikkan intensitasnya. Nah, jika kita naikkan intensitasnya, maka grafiknya akan membentuk suatu garis lurus. Lalu selanjutnya grafik energi elektron terhadap frekuensi cahaya. Nah, bisa kita lihat frekuensinya, kita turunkan, naikkan. Nah, grafiknya akan seperti ini, membentuk suatu garis lurus. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu semakin tinggi intensitas cahaya, maka semakin bertambah pula jumlah elektron yang terlepas dari pelat logam. Lalu, hanya cahaya yang memiliki frekuensi yang lebih besar dari frekuensi ambang logamlah yang memungkinkan lepasnya elektron dari pelat logam. Lalu, gerakan elektron yang ditandai sebagai arus listrik pada gejala efek fotolistrik dapat dihentikan oleh suatu tegangan listrik yang dipasang pada rangkaian yang dipasang sumber tegangan dengan polaritas terbalik. Lalu nilai tegangan yang menyebabkan elektron berhenti terlepas dari permukaan logam pada efek fotolistrik itu disebut tegangan atau potensial penghenti. Lalu energi yang dibutuhkan oleh pelat logam untuk melepaskan elektronnya itu tergantung pada panjang gelombangnya. Referensi yang digunakan yang pertama, jurnal yang diteliti oleh Anwar K, Isnani M, dan Utami LS yang berjudul Eksperimen Efek Fotolistrik Berbasis Simulasi PET. Lalu yang kedua, video YouTube pada channel Engineering Made Easy yang berjudul Photoelectric Effect Experiment Work Function PET Simulation yang diposting pada 27 Maret 2019. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.